Halo Lur, balik maneh bersama channel Breaklip. Seperti biasa, sebelum masuk alur cerita filmnya, saya mengucapkan terima kasih banyak ke semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan rezeki sing barokah. Wis, ra usah kakean ngomong, langsung wae neng cerit. Cerita diawali di sebuah pedesaan terpencil di Afrika sana. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita hamil yang bernama Soren. Hari itu ia pergi menemui seorang dukun untuk memeriksa kandungannya, ditemani oleh suami yang bernama Victor. Victor sendiri adalah seorang fotografer. Sambil menunggu Soren diperiksa, ia menghabiskan waktu dengan memotret hal-hal di sekitarnya, merekam momen-momen sederhana dari kehidupan pedesaan tersebut. Pasangan ini dikenal sangat taat beragama, hidup dengan keyakinan dan juga ketenangan. Setelah pemeriksaan selesai, mereka pun kembali pulang. Soren yang kelelahan memilih beristirahat di apartemen, sementara Victor keluar lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, tak lama kemudian suara gemuruh terdengar dari luar, bumi mulai bergetar hebat. Tanpa peringatan, gempa besar mengguncang desa ini. Orang-orang berlarian keluar dari apartemen, berusaha menyelamatkan diri. Bangunan-bangunan runtuh satu persatu, termasuk apartemen tempat Soren berada. Victor yang panik segera kembali ke dalam gedung, menembus debu dan reruntuhan demi menyelamatkan istrinya. Namun sayang, ketika menemukannya, Soren sudah tertimpa puing-puing bangunan dan nyaris tak sadarkan diri. Dengan napas terakhirnya, Soren memohon kepada Victor untuk menyelamatkan anak dalam kandungannya. Tragedi itu menewaskan banyak orang, dan Victor pun harus menerima kenyataan pahit. Dokter mengatakan bahwa ia hanya bisa menyelamatkan salah satu, Soren atau bayi yang ada di rahimnya. Cerita pun langsung melompat 13 tahun kemudian. Kini Victor hidup di Amerika Serikat bersama seorang gadis remaja yang bernama Angela, anak yang berhasil diselamatkan dari kandungan Soren. Angela tumbuh menjadi gadis yang lembut dan penuh rasa ingin tahu. Suatu hari ia melihat foto-foto ibunya semasa hamil serta beberapa barang peninggalan Soren. Tampak jelas ada kerinduan mendalam di mata Angela. Kadang ia bahkan berharap bisa bertemu dengan ibunya meski hanya sekali saja. Meski hanya lewat mimpi, kerinduan Angela pada ibunya begitu dalam. Ia sering berharap suatu hari nanti bisa bertemu walau hanya dalam bayangan. Sejak kecil, Angela dibesarkan dengan kasih sayang penuh oleh Victor. Hubungan keduanya sangat hangat. Mereka bukan hanya keluarga, tapi juga sahabat dekat yang saling melengkapi. Di lingkungan tempat mereka tinggal, ada seorang tetangga paruh baya bernamaan, seorang suster rumah sakit yang terkenal cerewet. Ia sering mengomel tentang hal-hal sepele, tapi Victor dan Angela sudah terbiasa. Mereka memilih untuk tidak terlalu menanggapi. Hari itu seperti biasa, Victor mengantarkan Angela ke sekolah. Di sana mereka juga bertemu dengan keluarga Tony, orang tua dari teman dekat Angela yang bernama Catherine. Kedua gadis itu sudah sepakat untuk pergi bersama ke suatu tempat setelah jam sekolah berakhir. Ketika bel sekolah akhirnya berbunyi, Angela dan Catherine diam-diam meninggalkan area sekolah dan berjalan menuju ke sebuah hutan. Mereka terus melangkah, melewati pepohonan rimbun hingga akhirnya tiba di sebuah lorong tua terbengkalai, tempat yang menurut rumor angker dan berhantu. Dari cerita yang mereka dengar, katanya di tempat itu ada seorang yang bisa berkomunikasi dengan arwah jika melakukan ritual tertentu. Didorong rasa penasaran dan ketidaktahuan, mereka berdua pun nekat mencobanya. Namun bagi Angela, niatnya tak sekedar iseng. Ia ingin mencoba berbicara dengan arwah ibunya. Ritual itu sederhana. Mereka hanya menyalakan sebuah lilin, duduk berhadapan, memusatkan pikiran pada sosok yang ingin mereka panggil, lalu mengosongkan pikiran sepenuhnya.
Malam pun tiba, Victor pulang dari kerjanya, tapi rumah terasa aneh, terlalu sepi. Ia memanggil Angela, memeriksa kamarnya kosong. Saat mencoba menelpon, ponsel Angela sudah tidak aktif. Di sisi lain, Tony dan Miranda, orang tua Catherine, juga mulai panik karena putri mereka belum pulang. Dari beberapa teman sekolah, mereka mendengar kabar bahwa Angela dan Catherine terlihat masuk ke arah hutan. Tanpa berpikir panjang, Victor dan keluarga Catherine langsung bergegas mencarinya. Mereka berpencar menelusuri gelapnya pepohonan, dan di antara kabut malam itu, Victor menemukan sebuah lorong tua terbengkalai, tempat yang seketika membuat bulu kuduknya merinding. Saat menelusuri lorong itu, Victor sempat terkejut. Seekor ular tiba-tiba melintas di hadapannya. Namun bukan itu yang membuatnya terdiam. Di antara debu dan tanah lembab, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak, sepatu milik Angela. Kabar hilangnya dua remaja itu pun menyebar. Pihak kepolisian menggelar pencarian besar-besaran, menyisir hutan dan wilayah sekitarnya. Namun hingga hari-hari berlalu, tidak ada tanda-tanda keberadaan Angela maupun Catherine. Menurut peta, sekitar arah hutan memang ada beberapa warga yang tinggal cukup dekat. Polisi menduga mereka berdua mungkin tersesat dan kehabisan arah di dalam hutan yang luas itu. Setelah berhari-hari penuh kecemasan, akhirnya keajaiban kecil terjadi. Angela dan Catherine berhasil ditemukan di sebuah kandang peternakan sapi dalam kondisi masih hidup. Secara fisik, mereka tampak baik-baik saja tanpa luka yang serius. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Kedua gadis itu tampak dingin, pendiam, dan kerap menunjukkan perilaku aneh. Tatapan mereka kosong dan kadang berbicara sendiri tanpa arah. Ketika polisi mencoba menanyai Angela tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan, Angela berkata bahwa mereka hanya berada di sana sekitar 1 jam saja. Namun Victor langsung membantah karena kenyataannya Angela sudah menghilang selama 3 hari penuh. Tetangga mereka yang bekerja sebagai suster di rumah sakit terkejut melihat kondisi Angela saat itu. Meskipun hasil pemeriksaan tidak menunjukkan gangguan medis, ada sesuatu di balik sorot matanya, seperti ada seseorang lain di dalam dirinya. Setelah diizinkan pulang, Victor mencoba berbicara dengan lembut, menanyakan alasan mengapa Angela nekat masuk ke dalam hutan. Dengan suara pelan dan wajah kebingungan, Angela menjawab bahwa ia hanya ingin berbicara dengan ibunya. Ternyata selama ini Angela sering mendengar suara ibunya, suara yang seolah memanggil dan mengajak berbicara. Ia mengajak Catherine ikut agar temannya itu bisa mendengarkan juga, ingin memastikan apakah suara itu benar-benar milik sang ibu. Namun mereka tidak tahu ritual yang mereka lakukan di lorong itu justru membuka pintu bagi roh lain untuk datang. Roh itu sempat berbicara kepada Angela, mengatakan bahwa ibunya tidak ada di sana. Setelah itu, semua gelap. Angela tidak ingat apapun lagi. Sejak saat itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tatapannya berubah, cara berbicaranya berbeda. Angela mulai berperilaku seperti bukan dirinya sendiri. Bahkan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya terjadi, ia menjadi jorok dan bahkan buang air besar di tempat tidurnya sendiri. Tiba saja Angela menyerang Victor dengan brutal. Karena kondisinya makin parah, Angela akhirnya harus dilarikan balik ke rumah sakit. Berbeda dengan Angela, Catherine justru terlihat masih bisa beraktivitas seperti orang normal. Ia bahkan masih sempat datang ke gereja untuk beribadah. Namun, keanehan mulai terjadi. Saat jemaat sedang khusyuk mendengarkan khotbah, Catherine tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dengan pakaian berlumur cairan merah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya terus keluar teriakan yang berulang-ulang, "Tubuh atau cairan merah." Ia terus berteriak tanpa henti hingga akhirnya harus dibawa paksa ke rumah sakit lagi.
Miranda, seorang Kristen yang taat, percaya bahwa Catherine telah dirasuki oleh iblis. Tapi Victor menolak mentah-mentah, ia sama sekali tidak percaya dengan hal semacam itu. Terlebih sejak tragedi yang merenggut nyawa istrinya, Victor sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Angela kini dirawat oleh suster Ann di rumah sakit. Tanpa diduga, Angela tiba-tiba berbicara tentang masa lalu Ann. Rahasia kelam yang selama ini dia simpan sendiri tentang anak yang pernah hilang dari kandungannya. Ann terkejut bukan main. Tidak mungkin Angela tahu hal itu, karena nyaris tak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Belum sempat ia memahami semuanya, cairan merah mulai mengalir dari tubuh Angela. Karena kondisinya yang semakin aneh, Angela pun dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk sementara. Ann kemudian mendatangi Victor membawa sebuah buku tua. Buku itu bercerita tentang seorang wanita yang berjuang keras menyelamatkan anaknya yang dirasuki iblis. Ann memohon agar Victor percaya anaknya memang kerasukan. Bukti paling nyata, katanya, adalah saat Angela tahu rahasia masa lalunya. Dulu Ann ingin menjadi seorang birawati, tapi karena sebuah kecelakaan, ia malah hamil. Rasa bersalah dan dosanya membuatnya menjauh dari jalan Tuhan. Victor awalnya menolak mempercayai semua itu, tapi perlahan ia mulai membaca buku yang diberikan Ann. Cerita di dalamnya membuat Victor mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ia perlahan dipaksa untuk percaya bahwa semua ini bukan kebetulan. Akhirnya Victor memutuskan untuk menemui wanita yang kisahnya tertulis di dalam buku itu. Sementara itu di tempat lain, Suster Ann mendatangi gereja dan bertemu dengan Pastor Medok. Di sana Ann menceritakan semua yang terjadi pada Angela dan memohon agar sang pastor datang memeriksa keadaannya. Sedangkan Victor kini tiba di rumah wanita yang diceritakan dalam buku. Dia adalah bernama Chris. Chris adalah seorang ibu yang dulu berjuang mati-matian menyelamatkan putrinya yang bernama Regan dari kerasukan iblis. Kini Victor datang padanya dengan harapan mendapatkan keyakinan apakah kerasukan itu benar-benar nyata. Percakapan panjang terjadi di antara mereka. Chris mencoba menjelaskan pengalamannya dengan apa yang diketahui tentang roh jahat. Hingga akhirnya Victor memutuskan untuk membawa Chris melihat langsung keadaan Angela. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Pastor Medok dan Suster Ann. Chris yang sudah sangat melalang buana menghadapi orang kerasukan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Tapi begitu ia menatap Angela, sesuatu yang aneh terasa. Iblis di dalam tubuh Angela langsung mengenalinya. Pandangan Angela yang kosong berubah menjadi penuh kebencian, seolah ingatan masa lalu Chris bersama Regan kembali dihidupkan. Victor kemudian mengajak Chris ke rumah Miranda, tempat Catherine dirawat. Ketika Chris masuk ke dalam kamar Catherine, gadis itu tampak sedang membaca Alkitab. Tapi begitu Chris mendekat, iblis di dalam Catherine mulai berbicara, menyebut nama Regan, dan mengejek masa lalu Chris dengan kata-kata tajam. Chris tetap tegar, ia mulai membaca ayat-ayat pengusiran roh jahat. Sesaat Catherine tampak tenang, namun itu hanyalah jebakan. Chris lupa akan pelajaran pahit masa lalu. Iblis sering berpura-pura kalah untuk menjebak. Dan benar saja, ketika Chris lengah, Catherine tiba-tiba menyerang dan menusukkan salib tepat ke mata Chris. Sementara Pastor Medok bersama Suster Ann segera pergi menemui uskup di gereja. Mereka menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa Angela dan juga Catherine. Mohon agar pihak gereja bersedia melakukan ritual pengusiran iblis. Di sisi lain, Victor yang semakin percaya akan keberadaan iblis mendapat petunjuk dari Chris. Untuk menyelamatkan Angela, mereka harus bersatu melawan kekuatan jahat yang ingin menguasai tubuh kedua gadis itu. Chris yang kini kehilangan penglihatannya masih berusaha membantu semampunya. Ia lalu menghubungi seorang dukun wanita yang dulu pernah melakukan pembersihan energi negatif di rumah Victor.
Chris meminta agar wanita itu turun tangan untuk menolong Angela dan Catherine. Victor bersama beberapa orang lainnya segera bersiap-siap. Mereka menata dua buah kursi di tengah ruangan, satu untuk Angela dan satunya lagi untuk Catherine. Dan juga Okowi, sang dukun lokal, mulai menggambar lingkaran di lantai yang berfungsi sebagai pelindung spiritual selama ritual berlangsung. Tak lama kemudian, Pastor Medok datang menemui mereka. Dengan wajah menyesal, ia mengaku bahwa pihak gereja menolak permintaannya. Gereja menilai kejadian ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk dilakukan eksorsim resmi. Namun Victor sudah tidak peduli lagi, ia tidak ingin menunggu izin dari siapapun. Yang terpenting baginya sekarang hanyalah menyelamatkan anaknya. Pastor Medok sebenarnya ingin sekali ikut membantu, tapi ia juga terikat kepada aturan gereja. Suster Ann yang dulunya nyaris menjadi birawati sedikit memahami tata cara ritual pengusiran iblis. Ia pun memutuskan untuk membantu Okowi memimpin ritual. Ia memasang alat pemantau detak jantung pada tubuh Angela dan juga Catherine untuk memastikan keduanya tetap hidup selama proses ritual. Ritual pun dimulai. Ketika ayat-ayat pengusiran iblis dibacakan, tubuh kedua gadis itu mulai bereaksi hebat. Suara jeritan menggema di seluruh ruangan. You're all going to die. Selain mereka berdua, hadir juga seorang pengkhotbah gereja yang turut membantu memanjatkan doa. Namun iblis jelas tidak tinggal diam, ia mulai mempermainkan mereka, mengungkapkan rahasia pribadi setiap orang yang ada di ruangan itu, membuat suasana semakin tegang dan kacau. Beberapa kali doa dibacakan, tapi tak ada tanda-tanda iblis melemah. Justru sebaliknya, kekuatan makin terasa mendominasinya. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar hebat. Okowi meningkatkan tahap ritual ke level berikutnya. Ia memperingatkan semua orang agar tidak menyentuh Angela maupun Catherine, apapun yang terjadi, karena itu bisa memutus perlindungan spiritual mereka. Tak lama kemudian, kepulan asap keluar dari mulut mereka berdua, menyebabkan aroma busuk yang menusuk hidung. Okowi segera menyalakan api di tengah lingkaran, berusaha mengikat kekuatan iblis agar tidak lepas. Namun ia memperingatkan semua ini baru permulaan. Lalu terlihat Victor keluar sebentar untuk membuang wadah berisi muntahan Angela ke luar rumah. Di luar ia melihat Pastor Medok masih duduk di dalam mobil, berdoa dengan khusyuk. Victor menghampirinya dan berkata pelan, "Pertarungan sebenarnya ada di dalam." Ketika sudah di dalam, iblis kembali mencoba mempermainkan Victor. Ia mendengar suara lembut Angela memanggil dari balik kegelapan, membuatnya ragu. Suara itu berkata seolah berasal dari anaknya sendiri, mengingatkan Victor pada masa lalu kelamnya ketika istrinya Soren tewas dan Angela nyaris tidak diselamatkan. Suara itu berbisik, "Kau tak pernah benar-benar menginginkan aku hidup, kan, Ayah?" Dan dari sanalah pertarungan batin Victor benar-benar dimulai. Pada masa lalu, Victor pernah dihadapkan pada pilihan yang kelam dalam hidupnya. Saat Soren terjebak di reruntuhan bangunan, dokter memberi dua opsi, menyelamatkan sang ibu atau menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Dengan penuh cinta, Victor memilih Soren, namun takdir berkata lain. Justru Soren yang menghembus napas terakhirnya, sementara bayi itu selamat. Rasa bersalah itu menghantui Victor selama bertahun-tahun, dan kini iblis yang merasuki Angela memang memanfaatkan luka batin untuk mengguncang imannya. Suster Ann berusaha menenangkan Victor. Ia meyakinkan agar tidak mendengar bisikan jahat itu, karena setiap kata yang keluar dari mulut iblis hanyalah tipu daya untuk memecah mereka. Namun tak lama kemudian situasi berubah semakin mencekam. Iblis memberi mereka pilihan keji, hanya salah satu dari Angela atau Catherine yang boleh hidup. Keduanya menangis dan memohon agar diselamatkan. Angela merintih memanggil ayahnya, sementara Catherine memohon kepada ibunya.
Victor dan Miranda saling berpandangan, keduanya terpukul oleh pilihan yang mustahil ini. Mereka sepakat untuk tidak memilih siapapun, karena memilih berarti mengikuti permainan iblis. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras, Pastor Medok datang mengenakan jubah kebesarannya, memegang salib di tangan, seakan menjadi cahaya terakhir di tengah kegelapan. Ia berdiri tegak dan mulai ritual pengusiran iblis dengan lantang. Semua yang ada di ruangan itu kembali memiliki harapan. Namun harapan itu tak bertahan lama, kekuatan iblis jauh melampaui dugaan siapapun. Tubuh Pastor Medok terangkat di udara, matanya terbelalak dan dalam sekejap, lehernya terpelintir dengan suara mengerikan. Kematian Pastor membuat semua orang terpaku dalam ketakutan. Victor, dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia mengambil syal milik Soren yang dulu sering dipakai Angela di masa kecilnya. Ia percaya benda itu dapat membangkitkan ingatan putrinya yang masih ada di dalam sana. Dengan suara bergetar, Victor mulai berbicara lembut kepada Angela, mengingatkan semua kenangan mereka. Ajaibnya suara Victor membuat Angela seketika tersadar. Ia mulai menangis seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam tubuhnya. Sementara itu, Catherine memandang ibunya dengan wajah penuh ketakutan. Dengan suara lirih ia bertanya, "Mama, aku nggak mau mati." Tangisan Catherine membuat hati Miranda hancur, tak tahan lagi melihat penderitaan putrinya. Dalam keputusasaannya, Tony berteriak keras dari luar, "Selamatkan Catherine!" I choose you, Catherine! I choose Catherine! I choose you! Tak lama setelah teriakan Tony memilih Catherine untuk diselamatkan, suasana di ruangan itu langsung berubah. Tubuh Angela tiba-tiba terangkat ke udara, melayang dengan posisi kaku, sementara dari mulutnya keluar gumpalan asap hitam pekat yang putar di sekelilingnya. Sesaat kemudian tubuh Angela terhempas jatuh ke lantai. Hening, lalu matanya perlahan terbuka. Angela tersadar, ia selamat. Namun di saat yang sama, Catherine yang sempat sadar tiba-tiba terdiam. Detak jantungnya berhenti seketika. Monitor jantung yang terpasang menunjukkan garis lurus tanpa suara. Akhirnya Catherine tewas di depan mata ibunya. Dalam keheningan itu, terlihat jiwa Catherine berada di tempat gelap, lorong yang dulu menjadi awal dari semua bencana ini. Ia berteriak, memanggil-manggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Hanya gema suara sendiri yang kembali terdengar. Dan di sanalah kebenaran akhirnya terungkap. Iblis tidak menepati janjinya yang dipilih untuk diselamatkan, justru itulah yang jiwanya diambil. Tony dan Miranda hanya bisa menatap tubuh Catherine yang terbujur kaku. Mereka tak sadar bahwa pilihan mereka adalah bagian dari jebakan iblis. Sementara itu, Angela perlahan mulai pulih. Ia menatap ayahnya dengan tatapan kosong, seolah belum sepenuhnya memahami apa yang barusan terjadi. Victor memeluk erat dengan air mata yang menetes bahagia karena putrinya selamat, tapi juga hancur karena semua yang harus dikorbankan. Di akhir film, kita diperlihatkan sosok Chris yang kini duduk di rumahnya dalam kesendirian. Pintu rumahnya tiba-tiba terbuka dan muncullah seorang yang sudah sangat lama ia rindukan. Regan, putrinya yang dulu kerasukan dalam kisah pertama The Exorcist. Chris memanggil namanya dengan suara bergetar dan Regan langsung memeluk ibunya erat. Keduanya kembali bersatu dan akhirnya filmnya rampung.